Baik, perkenalkan nama saya Rulius Adekasanda, saya dari kelas 11D. Pada kali ini saya akan membahas tugas kedua agama Katolik, itu tentang hubungan gereja dan dunia. Baik, langsung saja kita masuk pembahasannya. Konsili Vatikan II sungguh telah memperbaharui gereja dan hubungannya dengan dunia. Hubungan yang menjadi baik ini disebabkan karena gereja mulai memiliki pandangan baru tentang dunia dan manusia. Mungkin ada baiknya kita melihat pandangan baru tentang dunia dan gereja. Kemudian setelah itu kita melihat hubungan antara gereja dan dunia serta alasan-alasan mengapa harus terjalin hubungan yang saling mengisi antara keduanya. Yang pertama itu permasalahan yang dihadapi dunia. Yang pertama, perang. Di masa ini masih banyak kawasan yang dilanda perangan. Tidak ketinggalan Indonesia, masih sering terjadi pemberontakan, perang suku, perang antar kelompok. Yang menjadi pemicunya seringkali ambisi kekuasaan, ada kecenderungan hasrat, ingin berkuasa dan menguasai manusia yang lain, yang tentunya hal ini menjadi permasalahan serius karena manusia tidak lagi menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bersama dan dalam kebersamaan, kedamaian, dan saling melengkapi. Dan yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan sering dipahami sebagai kondisi kehidupan yang tidak layak atau tidak memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Namun, sesungguhnya kemiskinan dapat juga dipahami secara sosial, ekonomi, dan mental. Oleh karena itu, kenyataan adanya kebodohan dan keterbelakangan sering juga dikategorikan sebagai kemiskinan. Dan yang ketiga, ketidakadilan sosial. Salah satu tuntutan kodrat manusia adalah diperlakukan secara adil. Artinya setiap pribadi manusia mempunyai hak atas hidupnya yang perlu dihargai dan dihormati oleh orang lain. Yang keempat, perusakan lingkungan. Isu tentang pemanasan global menyadarkan kita bahwa bumi ini sudah semakin tua dan tidak lagi menjadi tempat yang nyaman dan menjanjikan kesejahteraan hidup bagi manusia. Banyak bencana alam yang sudah terjadi seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Yang berikut, hubungan gereja dan dunia. Melihat permasalahan dunia yang terjadi, gereja sebagai persekutuan umat beriman dan sebagai dari dunia tentunya tidak tinggal diam saja. Sikap dasar gereja dalam hubungannya dengan dunia bermula dari suatu pemikiran Yohanes Paulus yang melahirkan Konsili Vatikan II, yang menghasilkan dokumen-dokumen yang penting yang mewarnai tonggak sejarah gereja dalam kehidupannya di dunia. Salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II adalah Gaudium et Spes atau kegembiraan dan harapan. Dengan Konsili Vatikan II, gereja membuka dirinya terhadap dunia luar, di mana selama ini gereja tertutup terhadap dunia luar. Lewat Konsili Vatikan II, gereja sungguh telah memperbaharui diri dalam hubungannya dengan dunia. Hubungan yang lebih baik ini disebabkan karena gereja mulai memiliki pandangan baru tentang dunia dan seisinya. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.